Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang sosialisasi perencanaan penanaman sayur dengan hidroponik serta manfaat hidroponik bagi ketahanan pangan. Perkenalkan, nama saya Nadia Lisya Utomo dan rekan saya Intania Putriasari. kami akan memulai presentasi kami. Jadi, konten yang akan kami presentasikan yaitu mengenai survei lokasi, pemilihan jenis tanaman, pemilihan jenis sistem hidroponik, alat dan bahan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan pasca penanaman. Tujuan survei lokasi yaitu survei lokasi bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang akan dijadikan tempat hidroponik. Kan? Aku kan bagian manfaat. Kok manfaat doang, nggak baca yang depan, Tan? Enggak, harusnya Nadine enggak sih? Ya sih, seharusnya ada Nadine. Mau diulang nggak, Tan? Ya wes, ini gimana mau langsung perkenalin dulu aja ya. Terus baru Ya, bilang kami ingin menyosialisasikan. iya. Oh ya, kamu mulai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Lisya Utomo Dan dan saya rekan Tania saya, Putriasari. kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan sosialisasi perencanaan penanaman sayur dengan hidroponik serta manfaat Manfaat hidroponik. hidroponik bagi ketahanan pangan. Dalam presentasi sosialisasi kami kali ini, ada beberapa konten atau materi, yaitu tentang survei lokasi, pemilihan jenis tanaman, pemilihan jenis sistem hidroponik, alat dan bahan, pemeliharaan pasca penanaman, dan juga yang terakhir nanti ada manfaat dari hidroponik bagi ketahanan pangan. Tujuan survei lokasi. Survei lokasi bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang akan dijadikan tempat hidroponik. Selanjutnya, ada kriteria lingkungan yang cocok bagi orang-orang yang ingin mulai sistem menanam hidroponik, yaitu sinar matahari yang optimal, keadaan tanah harus sesuai dengan karakteristik tanaman yang akan ditanam. Kemudian, strategis dengan sumber mata air, kecepatan angin yang ideal, dan terakhir, ketersediaannya listrik. Untuk riset pemilihan jenis tanaman, riset ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memudahkan pemeliharaan tanaman. Di sini, kami memilih sawi hijau sebagai tanaman yang akan kami gunakan untuk contoh menanam hidroponik. Alasannya yaitu, pertama, karena sawi hijau mengandung beberapa vitamin penting dan sumber antioksidan tinggi, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, serta mineral seperti kalsium, kalium, serta selenium. Kedua, sawi merupakan tanaman yang laku di pasaran. 3. Perawatan tanaman sawi tergolong relatif mudah. 4. Sawi merupakan tanaman yang ideal untuk ditanam di hidroponik. Dan terakhir, tanaman yang pertumbuhannya efektif jika ditanam di hidroponik. Pemilihan sistem hidroponik. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan sistem hidroponik yang paling efektif digunakan untuk menanam sawi hijau sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Dan sistem hidroponik yang kami pilih yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Pembuatan kerangka. Yang pertama yaitu kita membuat kerangka konstruksi yang terbuat dari aluminium atau kayu. Tinggi kayu dikurangi 5 cm setiap meternya sehingga talang yang diletakkan di atasnya akan mempunyai kemiringan 5%. Yaitu
Kemudian kedua ujung talang diberi tutup yang terbuat dari PVC juga. Selanjutnya, tutup pada talang di bagian atas diberi lubang untuk selang PI ukuran 8 mm sebagai inlet atau masuknya kucuran larutan ke dalam talang. Tutup pada ujungnya diberi lubang untuk selang PI ukuran 13 mm sebagai outlet atau keluarnya kelebihan larutan. Selang PI disambung dengan paralon yang bermuara di kolam tandon. Kemudian, di dalam kolam ada pompa submersible atau pompa celup yang memompakan kembali larutan ke inlet talang sebagai kerja resirkulasi atau daur ulang aliran. Dengan kemiringan 5%, debit larutan hara yang masuk melalui inlet ke dalam talang 1,5 liter per menit dan larutan akan mengalir ke ujung bawah. Tebal aliran hanya 3-4 mm sehingga disebut film atau lapisan tipis. Dengan besar debit tersebut, tanaman di ujung bawah tetap akan mendapatkan aliran larutan sehingga pertumbuhan tanaman di sepanjang talang akan sama. Lalu ada cara penanamannya, yaitu yang pertama, proses menanam diawali dengan meletakkan anak semai ke tengah paralon. Dilanjutkan dengan apabila akan anak semai tidak menyentuh larutan nutrisi, maka gelar guntingan kertas koran selebar dasar talang dan sepanjang talang. Kertas koran dapat berfungsi sebagai sumbu pengantar larutan ke akar anak semai. Sebagai penyangga tanaman, gunakan styrofoam berukuran panjang 100 cm, lebar 11 cm, dan tebal 1,5 cm. Agar styrofoam tidak berada di dasar talang, diberi penyangga berupa batu split. Batu split berukuran 2-3 cm diletakkan secara zigzag di dasar talang dengan jarak sekitar 25 cm. Dengan ukuran batu split tersebut, berarti ada rongga udara setebal 2-3 cm antara dasar talang dengan helaian styrofoam. Batu split berukuran 2-3 cm yang digunakan untuk menopang helaian styrofoam. Sayuran kalian. Kalian punya hipokotil atau pangkal batang yang panjang sekali. Potongan styrofoam yang ditumpangkan pada batu split diberi lubang tanam berdiameter 1,5 cm setiap 15 cm. Pada lubang styrofoam tersebut ditancapkan anak semai dengan atau tanpa dibungkus dengan busa. Pada sayuran buah hidroponik, perlu diberi penyangga bambu agar berat buah tidak membuat paralon melengkung. Ini akan menghindari ketidaklancaran aliran nutrisi di dalam paralon. Sistem NFT ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, lebih mudah dalam mengontrol kandungan nutrisi dan pupuk. Yang kedua, efisiensi penggunaan air. Yang ketiga, hemat nutrisi. 4, pertumbuhan tanaman dapat lebih maksimal. Dan yang kelima, ada resiko pengendapan kotoran dalam guli atau talang lebih sedikit. Namun, sistem NFT ini juga memiliki kekurangan, yaitu tergantung pada pasokan listrik. Sistem hidroponik NFT air mengalir tipis pada instalasi dan tidak ada genangan. Jika pasokan listrik mati, maka pompa air mati dan dengan cepat tanaman juga kekurangan pasokan nutrisi dan akan dehidrasi. Pemilihan pasca penanaman tanaman hidroponik. Yang pertama, ada pengukuran pH dan nutrisi. Kedua, ada pengendalian hama dan penyakit. 3, ada pengontrolan instalasi. Yang keempat, panen dan pasca panen. Sawi akan diambil dan dipanen secara keseluruhan. Ada manfaat hidroponik bagi ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan yang diubah menjadi lahan hidroponik menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan skala rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan pada setiap masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan hidroponik, sistem perekonomian mereka berjalan lancar dan semakin meningkat. Pada prakteknya, tidak semua harus menggunakan teknologi dan peralatan yang memadai karena saat ini banyak hidroponik yang menggunakan sistem yang sederhana dan dapat dipraktikkan oleh setiap orang dan modal yang dikeluarkan relatif sedikit. Bahkan tidak jarang bahan-bahan mudah ditemukan di sekitar kita. Manfaat hidroponik bagi ketahanan pangan. Masyarakat sebagai sasaran utama dalam meningkatkan ketahanan pangan skala rumah tangga harus mampu berpartisipasi aktif dalam mengembangkan sistem hidroponik ini. Teknik budaya dengan hidroponik ini bisa dilakukan oleh rumah-rumah yang berdekatan satu sama lain.
Jadi ketika mereka punya sayuran, mereka bisa saling berbagi hasil kebun sendiri tanpa ada rasa takut akan kualitas sayur tersebut. Kami telah melakukan sosialisasi dua arah dengan teman-teman kami dan banyak pertanyaan yang muncul mengenai mengapa hidroponik penting dalam keadaan pandemi COVID-19. Yaitu karena tingkat kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kita semakin rendah, apalagi jika bertemu dengan orang-orang baru. Bahkan bagi beberapa masyarakat tertentu, mereka takut untuk membeli sayur di pedagang sayur keliling. Padahal sebelum ada wabah COVID ini, mereka tidak ada rasa takut untuk mengonsumsi sayuran-sayuran yang dijual pedagang keliling. Dengan menggunakan sistem hidroponik, masyarakat dapat menanam dan memanen sayuran sendiri tanpa takut adanya kontaminasi dari virus yang berkemungkinan tertular dari orang lain atau pedagang sayur. Keuntungan lainnya dari sistem hidroponik ini adalah mudah dalam perawatan sayuran yang kita budidayakan, harga jual yang lebih tinggi, beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar musim, efisiensi waktu dan tenaga, karena budidaya secara hidroponik dilakukan tanpa harus mencangkul, memajak tanah, menyiram tanaman, membuat dengan semprot pestisida. Jika dibandingkan dengan budidaya secara konvensional, biaya produksi dan biaya penyusutan jauh lebih murah budidaya secara hidroponik. Resiko yang didapatkan pada budidaya secara hidroponik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya secara konvensional, khususnya terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, karena budidaya secara hidroponik ini dilakukan di dalam greenhouse untuk skala komersial. Sekian dari sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelompok 14 tentang penanaman dengan menggunakan sistem hidroponik. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.